Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam serbu, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya melalui kehidupan kita dan perhimpunan ibadah doa penyembahan malam ini. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat streaming video dan YouTube tersebut. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya Tuhan bukakan firman-Nya pada saat ini untuk melawat setiap kehidupan kita, memulihkan hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga, sampai pada akhirnya kita menghormati nikah kita di hadapan Tuhan. Amin. Tanpa menghormati nikah, maka tidak ada sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Puji Tuhan. Dua hal yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan selama kita masih hidup di bumi ini. Dua hal yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan selama kita masih hidup di bumi ini. Satu, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Satu, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memperhatikan kedua hal tersebut. Sebab itu mari kita berdoa. Kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan menyatakan kasih dan kemurahannya lewat dua perkara ini bagi kita. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memperhatikan keterangan. Satu, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Keterangan. Satu, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Kalimat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kalimat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Yesaya 45 ayat 19. Yesaya 45 ayat 19. Yesaya 45 ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, atau di tempat bumi yang gelap. ya, Tidak pernah aku menyuruh keturunannya untuk mencari aku dengan sia-sia. untuk mencari aku dengan sia-sia. Terus Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. ya, puji Tuhan. Mencari Tuhan adalah kerinduannya. Mencari Tuhan adalah kerinduannya. Sebab mencari Tuhan bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Amin, saudara. Mencari Tuhan adalah kerinduannya. Sebab mencari Tuhan bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Sebab Tuhan sendiri berkata, Akulah Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Puji Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata, Akulah Tuhan,
selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Sebagai bukti, Matius pasal 6 ayat 33. Sebagai bukti, Matius 6 ayat 33. Ya. Ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah terus. Ya, di mana Kristus ada dulu terus. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Iya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita sehingga tidak kekurangan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ditambahkan berarti kita tidak akan kekurangan. Amin, saudaraku. Ditambahkan berarti tidak mengalami kekurangan. Mazmur 23 ayat 1. Baca. Ya. Tuhan gembala yang baik. Ya. Mazmur Daud. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Puji Tuhan. Tuhan adalah gembala aku bagi kita sekalian. Haleluya. Maka domba-domba takkan kekurangan, baik jasmani maupun rohani. Tuhan adalah gembala aku dan kita adalah domba-dombanya, tidak mengalami kekurangan, baik jasmani maupun rohani. Secara jasmani segalanya tercukupkan. Secara rohani tidak terlihat lagi kelemahan dan pelanggaran. Amin, saudaraku. Tuhan adalah gembala aku, maka domba-domba tidak kekurangan. Baik secara jasmani tidak kekurangan maupun secara rohani tidak kekurangan. Secara jasmani segalanya tercukupkan. Secara rohani tidak lagi terlihat kelemahan, tidak lagi terlihat kekurangan sebagai tidak lagi terlihat kelemahan dan pelanggaran sebagai kekurangan kita. Amin, saudaraku. Ayat 2 dan 3. Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Ia memberikan aku di padang hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Dia meningkatkan jiwaku, yang menuntun aku jalan yang benar oleh karena namanya. Oleh karena namanya, puji Tuhan. Bukti tidak kekurangan. 1, diberi makan. Bukti tidak kekurangan. 1, diberi makan. Menunjuk firman Allah. Itu menunjuk firman Allah. Kuasanya jiwa kita disegarkan. Tadi sampai ayat 3 ya? Sudah sampai 3? Coba ulangi 3 lagi. Ia menyegarkan jiwaku, terus ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bukti tidak kekurangan. 1, diberi makan. Menunjuk firman Allah. Kuasanya jiwa kita disegarkan. Firman Allah, kuasanya jiwa kita disegarkan. Amin, saudaraku. Jiwa akan mengalami jika tidak mengerti firman Allah. Perlu untuk diketahui, jiwa akan mengalami kesusahan jika tidak mengerti firman Allah. Amin, saudaraku. Jika tidak mengerti firman Allah. Lihat, jiwa-jiwa yang mengalami kesusahan adalah jiwa-jiwa yang tidak mengerti kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Puji Tuhan. 2, diberi minum. 2, diberi minum. Menunjuk Roh El Kudus. Menunjuk kepada Roh El Kudus. Kuasanya menuntun kita di jalan yang benar. Kuasanya menuntun kita di jalan yang benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Orang yang tidak hidup di dalam, orang yang tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak akan memimpin, maka Roh Kudus tidak menyertai, Roh Kudus tidak menuntun kehidupannya di jalan yang benar. Tetapi kuasa dari Roh Kudus adalah menuntun kita di jalan yang benar. Amin, saudara. Ada di jalur yang benar. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah keselamatan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersama. Sebelum kita memperhatikan ayat 4, saya perlu juga memberitahukan bahwa Saul mengalami kesusahan jiwa karena dia adalah seorang yang tidak taat kepada firman Allah. Amin, saudaraku. Saul adalah seorang yang Saul mengalami kesusahan jiwa karena dia
karena dia tidak taat kepada firman Allah. Yang pertama, dia memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di Gilgal saat Israel hendak berhadapan dengan Filistin. Sementara itu adalah tugas daripada Samuel, sebab itu sudah dijanjikan kepada Saul pada saat dia diurapi sebagai raja atas Israel. Ketidaktaatan Saul yang kedua, dia menumpas orang Amalek, tetapi membiarkan agar raja Amalek hidup. Kemudian menumpas seluruh binatang Amalek, tetapi mengambil yang tambun-tambun dari binatang itu. Inilah dua hal ketidaktaatan Saul kepada Tuhan. Dia tidak taat sehingga dia mengalami kesusahan jiwa, sampai pada akhirnya Tuhan mengambil rohnya, Tuhan mengambil Roh Kudus dari Saul itu sendiri. Amin, saudara. Puji Tuhan, sebab firman Allah dan Roh Kudus itu selalu bersama-sama. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Barulah kita memperhatikan Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, aku tidak takut bahaya. Ya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kemudian pemazmur ini berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kita. Amin, saudaraku. Selanjutnya, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kita. Puji Tuhan. Jadi bukti tidak kekurangan bukan hanya diberi makan dan minum, tetapi Tuhan senantiasa beserta kita. Kemudian gada dan tongkat menjadi penghiburan. Kemudian gada dan tongkat menjadi penghiburan. Gada menunjuk didikan salib. Gada menunjuk didikan salib. Sedangkan tongkat itu menunjuk Roh El Kudus. Kedua-duanya adalah merupakan penghiburan bagi kita. Amin, saudara. Ayat 4. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Terus Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, Pialaku penuh melimpah. puji Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, dari ayat 5 ini dibagi menjadi dua bagian. Satu, kebenaran mengalahkan musuh. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Artinya kebenaran yang mengalahkan musuh. Dua, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Puji Tuhan. Artinya pengurapan yang berlimpah-limpah. Jadi saudara, pada ayat yang kelima ini memberi pengertian dua hal. Dibagi menjadi ayat 5 ini dibagi menjadi dua bagian. Satu, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya kebenaran yang mengalahkan musuh. Amin, saudara. Dua, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Artinya pengurapan yang berlimpah-limpah. Artinya pengurapan yang berlimpah-limpah. Pengurapan yang berlimpah-limpah itu ibarat sebuah wadah. Perhatikan dulu ke sini. Ibarat sebuah wadah sudah penuh, tetapi diisi lagi. Itu yang disebut berlimpah-limpah. Sampai dia meluber, berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Itu yang disebut pengurapan yang berlimpah-limpah. Jadi berlimpah-limpah itu seperti sebuah wadah yang sudah penuh, lalu diisi lagi sampai meluber. Itu yang disebut berlimpah-limpah. Kita lihat persamaan berlimpah-limpah di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 2. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya, persaudaraan yang rukun. Terus, ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Baik dan indah. Terus, apabila saudara-saudara ya, diam bersama dengan satu dengan yang lain diam bersama dengan rukun. Ayat 2.
seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut kamu dan meleleh berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Pengurapan yang berlimpah-limpah berbicara tentang kesatuan, yaitu diam bersama-sama dengan rukun. Di situ ada pengurapan. Jadi saudaraku, pengurapan yang berlimpah-limpah itu berbicara tentang kesatuan, yaitu diam bersama-sama dengan rukun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi oleh pengurapan itulah, oleh pengurapan yang berlimpah-limpah ini ada kesatuan dari anggota tubuh yang berbeda-beda, sehingga dia bersama-sama dengan rukun. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi dengan pengurapan yang berlimpah ini terciptalah kesatuan. Kalau ya dengan pengurapan yang berlimpah ini terciptalah kesatuan. Puji Tuhan, terciptalah kesatuan. Berarti dia bersama-sama dengan rukun. Karena ada pengurapan yang berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Dapat dipahami. Jadi pengurapan itu mempersatukan anggota tubuh yang berbeda-beda, sehingga dia bersama-sama dengan rukun. Itulah kelebihan dari pengurapan yang berlimpah-limpah. Ada kesatuan tubuh, sehingga dia bersama-sama dengan rukun. Ini harus tercipta di dalam penggembalaan YPT Betania, Serang dan Cirebon. Jangan ciptakan kekacauan. Amin, saudara. Tetapi biarlah kita penuh, berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Pengurapan itu berlimpah-limpah supaya tercipta kesatuan. Dia bersama-sama dengan rukun. Jangan dia bersama-sama tapi tidak rukun. Sebab itu kalau pengurapan itu berlimpah-limpah ada kesatuan, dia bersama-sama dengan rukun. Karena dapat dipahami, dimengerti, dan diperhatikan dengan baik. Tidak boleh ada istilah cemburu dan lain sebagainya. Mazmur 23 ayat 6. Amin, saudaraku. Amin. Mazmur 23 ayat 6. Ya. Tuhan gembalaku yang baik. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan menjadi aku ya. hidupku. Ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Iya. Selanjutnya, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup. Selanjutnya, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup. Puji Tuhan. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Ada pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Ciri-ciri mencari kerajaan surga. Matius 6 ayat 34. Kita kembali memperhatikan Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ya. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya. Kesusahan hari ini cukuplah. Puji Tuhan. Kesusahan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Saudaraku, ciri-ciri mencari kerajaan surga: tidak khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Amin, saudaraku. Tidak khawatir akan hari besok. Ini ciri-ciri orang yang mencari kerajaan surga adalah tidak khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Puji Tuhan. Saudaraku, perlu untuk diketahui, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Perlu untuk diketahui, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 25. Matius 6 ayat 25.
Karena itu aku berkata kepada kamu. Ya, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu. Terus, Jangan khawatir akan hidupmu. jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Terus, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. ya, Karena apa yang dapat pakai bukanlah hidup itu. bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, Dan tubuh itu dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan. Ciri-ciri tidak khawatir akan hari besok, tidak khawatir akan apa yang akan dimakan, diminum dan dipakai. Puji Tuhan. Ciri-ciri tidak khawatir akan hari besok, tidak khawatir atas apa yang akan dimakan, diminum dan dipakai. Amin, saudaraku. Sesungguhnya, yang pertama, hidup itu lebih penting dari makanan. Sesungguhnya hidup itu lebih penting dari makanan. Sesungguhnya titik dua yang pertama, hidup itu lebih penting dari makanan. Jangan sampai kita hidup untuk makan. Puji Tuhan. Bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 430 tahun atas seizin Tuhan. Tuhan mau merendahkan hati mereka. Apakah mereka hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah atau tidak? Itu sebabnya Tuhan memberi mereka makan. Dan makan mana? Yaitu makanan yang tidak mereka kenal. Dahulu kita jauh dari pengenalan akan kebenaran. Kita tidak mengerti firman Allah tentang kebenaran. Tetapi lewat penggembalaan ini Tuhan tuntun perjalanan rohani kita, diizinkan untuk direndahkan dengan salib, sebab Tuhan mau lihat apakah kita hidup sesuai dengan firman Allah atau tidak. Tuhan izinkan perjalanan salib, kita alami perjalanan salib sampai tamat daging. Amin, saudara. Tuhan izinkan itu. Tuhan mau lihat apakah kita hidup oleh karena firman yang keluar dari Allah atau hidup karena makanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi hidup itu lebih penting dari makanan. Amin, saudaraku. Maka hati-hati, perhatikan dengan sungguh-sungguh bagi yang khawatir soal makanan dan minuman. Puji Tuhan. Yang kedua, tubuh itu lebih penting dari pakaian. Tubuh itu lebih penting dari pakaian. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20 baca. Ya. Boleh baca ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Dan dosa lain yang setiap dosa lain yang dilakukan manusia terus terjadi di luar dirinya. Terjadi di luar dirinya. Dosa kenajisan itu, kalau ada dosa soreku karena hukum Taurat atau karena dosa yang lain, itu terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan, dosa kenajisan, terus berdosa terhadap dirinya. Ya, berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19. Atau tidak sangka kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Tubuhmu adalah baik Allah, baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bukan milik kamu sendiri. Terus bahwa kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Terus karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi di sini sudah sangat jelas, saudaraku, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Tubuh itu adalah bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Kalau memang tubuh adalah tempat Roh Allah, adalah bait Allah dan tempat Allah berdiam, tempat Roh Allah berdiam, maka selanjutnya di sini dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Jadi tubuh dapat dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, supaya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi tubuh itu lebih penting dari pakaian. Jangan dibalik ya. Bukan pakaian yang lebih penting dari tubuh, tetapi tubuh yang lebih penting, berharga bagi Tuhan dari pakaian. Karena tubuh adalah bait Allah atau rumahnya Tuhan, tempat roh Allah berdiam. Kalau roh Allah berdiam, dia akan berkarya. Supaya apa? Tubuh kita ini selanjutnya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma pasal 12 ayat 1. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Lebih jauh kita melihat tentang tubuh, 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Dasar dan turunan. Ya. Tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Ini pemberitahuan dengan jelas. Terus bahwa kamu adalah bait Allah, ya, dan roh Allah diam di dalam kamu. Iya. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam tubuh kita ini masing-masing. Roh Allah diam. Dia diam dan bekerja. Amin, saudara. Saat ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kenapa? Kita ada dalam rumah Tuhan, sama artinya berada dalam kegiatan ruh. Kegiatan ruh. Berarti ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan di tengah-tengah ibadah itu sendiri. Di dalam rumah Tuhan, di tengah ibadah itu sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Matius 6 ayat 26 sampai 29. Matius 6 ayat 26 sampai 29. Ya. Ada tuh burung-burung di langit yang jelas, dengan tenang, terus yang tidak menabur dan tidak menabur, tidak menuai, terus dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh. Ya. Kamu diberi makan oleh Bapa yang di surga. Diberi makan oleh Bapakmu yang di surga, terus bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, lebih berharga. Terus Siapakah dia di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sangka saja pada jalan hidupnya? Terus dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah rumah baku di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa mintal. Terus namun aku berkata kepadamu, ya, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Puji Tuhan. Saudaraku, mencari kerajaan, kesimpulannya mencari kerajaan surga berarti memandang burung-burung di langit. Mencari kerajaan surga, kesimpulannya mencari kerajaan surga berarti 1. Memandang burung-burung di langit. 2. Memperhatikan bunga bakung di ladang. Itu kesimpulan mencari kerajaan surga. Amin, saudaraku. Kesimpulannya mencari kerajaan surga berarti 1. Memandang burung-burung di langit. 2. Memperhatikan bunga bakung di ladang. Sekarang tentang memandang burung di udara. Memandang burung-burung di langit atau di udara, artinya senantiasa memperhatikan perkara di atas, perkara rohani atau kerajaan surga. Senantiasa memperhatikan perkara di atas, perkara rohani atau kerajaan surga, sehingga tidak terikat dengan perkara di bawah. Berarti tidak terikat dengan perkara di bawah, terlepas dari daya tarik bumi. Amin, Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau seseorang senantiasa memandang perkara di atas, perkara rohani atau kerajaan surga,
maka ia bebas dari daya tarik bumi, tidak terikat dengan perkara-perkara di bawah ini. Amin, saudara. Tidak terikat dengan perkara-perkara di bawah. Puji Tuhan. Sebaliknya, kalau seseorang terikat dengan perkara di bawah, dia bebas dari perkara di atas. Puji Tuhan. Biarlah senantiasa kita memperhatikan perkara di atas, berarti terlepas dari perkara-perkara di bawah di bumi ini, bebas dari daya tarik bumi. Puji Tuhan. Biarlah kita senantiasa mengerti, pandanglah burung-burung di langit, berarti senantiasa memandang perkara-perkara rohani, perkara-perkara di atas, mencari kerajaan surga. Dengan demikian dia bebas dari daya tarik bumi, lepas dari perkara-perkara di bawah di bumi, lepas dari perkara lahirnya. Sebaliknya, kalau seseorang terikat dengan perkara di bawah, perkara di bumi, dia bebas dari perkara di surga. Dia tidak akan pernah memperhatikan perkara rohani. Kalau ada di antara kita beribadah semacam itu hanya rutinitas, minta ampun malam. Amin, saudara. Jangan terulang lagi, ya. Hanya karena ikut internet sana sini. Puji Tuhan. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kepadanya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Puji Tuhan. Tidak ada orang yang dapat menambahkan sehasta saja menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Tidak ada orang dapat menambahkan sehasta jalan hidupnya karena kekhawatiran. Itu perlu diketahui, ya. Amin, saudaraku. Tidak ada orang yang dapat menambahkan jalan hidupnya sehasta karena kekhawatiran. Puji Tuhan. Tidak ada umur panjang karena kekhawatiran. Tetapi justru umur menjadi pendek karena kekhawatiran. Orang khawatir senantiasa memikirkan kesusahan hari esok. Kesusahan hari ini saja belum tidak sanggup memikulnya. Dia kerap kali memikirkan kesusahan hari esok. Nah, itu membuat umurnya jadi pendek. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang itu tentang memandang burung di udara. Sekarang itu terkait dengan makan dan minum. Terkait dengan makan minum. Atau terkait dengan hidup yang karena lebih penting terkait dengan hidup, sebab hidup lebih penting daripada makanan dan minuman. Sekarang tentang memperhatikan bunga bakung di ladang. Tentang titik 2, memperhatikan bunga bakung di ladang. Artinya senantiasa memperhatikan ladang Tuhan. Artinya senantiasa memperhatikan ladang Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan ayat 9, pembacaan ayat 5. Jadi, apakah Paulus pelayan Tuhan yang oleh kamu menjadi olehnya kamu menjadi percaya, terus masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Terus Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Terus Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Terus baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Terus Karena kami adalah kawan kerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. puji Tuhan. Paulus dan Apolos bekerja di ladang Tuhan.
Amin, saudaraku. Paulus dan Apolos, mereka bekerja di ladang Tuhan. Adapun tugas Paulus dan Apolos, Paulus menanam, Apolos menyiram. Amin, saudaraku. Paulus menanam, Apolos menyiram. Puji Tuhan. Haleluya. Paulus menanam, Apolos menyiram. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi setiap benih yang ditaburkan, setiap benih yang ditaburkan, yang ditanam, selanjutnya harus disiram. Paulus dan Apolos bekerja di ladang Tuhan. Adapun tugas mereka, Paulus menanam, sedangkan Apolos menyiram. Jadi setiap benih yang ditaburkan di ladang atau benih yang tertanam, itu selanjutnya harus disiram dengan baik. Penyiramannya itu harus dengan teliti. Penyiramannya itu harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai tanaman itu disiram hari ini, besok tidak, lusa disiram, besoknya tidak. Ini penyiraman yang tidak baik dan tidak benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu kita yang berada di ladang Tuhan, melayani pekerjaannya Tuhan, harus masing-masing memperhatikannya dengan baik. Seorang singer harus memperhatikan pekerjaannya dengan baik. Dia harus menguasai banyak lagu. Dia harus mengucapkan lagu-lagu dengan bagus, dengan baik, dengan rapi. Baik juga seorang pemimpin pujian, fokus dengan pekerjaannya, juga menguasai lagunya. Baik pemain musik juga harus memperhatikan pekerjaannya dengan baik, melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Kita ini sedang berada di ladang Tuhan, berarti memperhatikan pekerjaan di ladang Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dengan baik, dengan benar, tidak asal-asalan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 6. Tapi sebelum kita membaca, coba dulu kita memperhatikan Kisah Rasul 14. Kisah Rasul. Di mana itu penyeramannya? Kisah Rasul Apolos. Ya, Kisah Rasul 18. Kisah Rasul 18. Ayat 24 sampai dengan ayat 26. Apolos di Efesus. Iya. Boleh baca ayat 28 dulu ya. Kisah Rasul 18 ayat 28 baca. Sebab dengan tak jenuh-jenuhnya dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membersihkan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias.
ayat 25 sampai ayat 24 sampai 26. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Dia seorang yang pasti berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Terus dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Terus dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Terus ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Penyerahan. Terus ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Terus tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Terus menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, tadi tugas Paulus menanam benih. Selanjutnya tugas Apolos menyiram benih yang pertama di ladang. Di sini kita perhatikan bahwa Apolos itu, saudaraku, seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Kemudian ia menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Puji Tuhan. Saudaraku, sebagai seorang yang menyiram di ladang Tuhan, Apolos ini, saudaraku, seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, terkhusus soal baptisan Yohanes. Dan dia mengajar jalan Tuhan dengan satu, bersemangat, dua, dengan teliti, tiga, dengan berani. Puji Tuhan. Inilah tugas seorang Apolos, seorang yang bekerja di ladang Tuhan. Tugasnya menyiram saja. Dia mahir, dia fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, terkhusus soal menyiram. Dia mahir. Kita tidak perlu ragu soal menyiram. Apolos tugasnya menyiram. Dia mahir dalam hal menyiram. Dalam hal menyiram pun dia yang pertama dengan bersemangat. Ada orang hari ini semangat, besok tidak. Apalagi kalau sudah mengalami pergumulan. Kalau ada ujian, besok hari ini semangat, ada ujian dan semangat. Tapi dalam hal menyiram tidak seperti itu, harus semangat, harus giat terus, bersemangat. Kemudian dia dengan teliti mengajar, teliti, tidak boleh asal menyiram sampai, dengan teliti menyiram. Kemudian dengan berani, puji Tuhan, haleluya. Amin, saudaraku, kiranya dapat dipahami dengan baik, dengan bersemangat, sekalipun ada ujian, kemudian dengan teliti dan dengan berani. Itu yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Diperhatikan dengan baik, dengan semangat, dengan teliti, dan dengan berani. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, ini orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan yang akan memberi pertumbuhan. Matius 6 ayat 28. Selanjutnya Tuhan yang akan memberi pertumbuhan. Matius 6 ayat 28. Maka yang rapi. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga ladang, terus yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Puji Tuhan. Perhatikanlah di sini, bunga bakung tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Berarti benar-benar Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita memperhatikan pekerjaan Tuhan seperti Paulus dan Apolos, Paulus menanam, Apolos menyiram, nanti Tuhan yang memberi pertumbuhan. Demikian juga bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tumbuh tanpa meminta. Inilah pertumbuhan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Perhatikan bagian masing-masing. Sebagai apa di dalam melayani pekerjaan Tuhan itu yang harus diperhatikan. Seperti Paulus bilang, bagian Apolos menyerah. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Selanjutnya perhatikanlah hasil dari pekerjaan di ladang. Seperti bunga batu di ladang. Dia tumbuh tanpa bekerja, dia tumbuh tanpa meminta, karena Tuhan yang memberi pertumbuhan. Bagian kita adalah menanam, seperti Paulus menanam, seperti Apolos menyiram. Bagian Tuhan memberi pertumbuhan. Apa tanda pertumbuhan? Saudaraku, tanda pertumbuhan seperti bunga, memperhatikan seperti bunga batu di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tumbuh tanpa meminta. Tumbuh tanpa bekerja dan tumbuh tanpa meminta. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Bukankah kita telah dibentuk dari sejak rahim ibu kita masing-masing? Kita telah dipintal, ditenun, dibentuk sampai akhirnya baca ayat 29 terus. Lalu aku berkata kepadamu, Ya, Salomo dalam segala hal, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian, sehingga salah satu dari bunga itu, lihat pertumbuhan yang dari Tuhan, tumbuh tanpa bekerja, berarti dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian tumbuh tanpa meminta, berarti dibentuk. Memang kita sudah dibentuk oleh Tuhan dari sejak lahir, ditenun, dipintal, dan bentuknya itu lebih indah dari pakaian Salomo. Salomo itu raja, orang kaya yang paling kaya dari sejamannya sampai saat ini. Tidak ada orang kaya yang lebih kaya dari Salomo sampai pada saat ini. Kekayaan Salomo tidak bisa ditandingi oleh siapapun sampai pada hari ini. Tetapi kalau Tuhan yang memberi pertumbuhan, kita dibentuk, kita dipintal, ditenun dari sejak lahir, nanti kehidupan kita jauh lebih berharga, jauh lebih indah dari pakaian Salomo. Dari pakaian dari seorang yang kaya, dari seorang raja yang kaya raya. Kehidupan kita menjadi indah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi tidak rugi kalau kita terus senantiasa mencari kerajaan surga, di dalamnya ada kebenaran. Pada akhirnya hidup kita nanti menjadi indah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Baik. Langsung saja kita membaca Mazmur 105 ayat 4 sampai 5. Mazmur 105 ayat 4 sampai 5. Mazmur 105 ayat 4 sampai 5. Baca dengan baik, teliti, atau berkata. Baca. Pujian-pujian atas segala perbuatan Allah dengan senang hati. Yang keras suaranya. Terus. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Dan kekuatannya. Terus. Carilah wajahnya. Lalu Carilah wajahnya selalu. Terus. ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Terus. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Puji Tuhan. Ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Kemudian carilah wajahnya selalu. Berarti carilah wajahnya selalu berarti ingat perbuatan ajaib dan mujizat-mujizatnya. Amin, saudaraku. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Kemudian carilah wajahnya selalu berarti ingat perbuatan ajaib dan mujizat yang ajaib yang telah diperbuatnya. Puji Tuhan. Saya ulangi, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu berarti ingatlah perbuatan ajaib dan mujizat yang diperbuatnya. Puji Tuhan. Ibrani 1 ayat 2 sampai 3. Jangan lupa ya, amin, saudaraku. Bukankah kita sudah dibuat jadi indah? Coba kalau kita tidak ada dalam Tuhan, tidak berada di dalam Tuhan, tidak melayani pekerjaan Tuhan, hidup kita tidak indah. Saudara ingat itu waktu masih belum tergembala atau pernah turun dari para pelayanan, tidak indah. Semua jadi kacau balau. Sebab itu carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya,
Berarti ingat terus perbuatannya yang ajaib, mujizat-mujizat yang dia kerjakan ya di dalam kehidupan kita. Jangan lupa itu. Bukankah kehidupan kita menjadi indah? Karena Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menun, Tuhan yang sudah meminta kita dipintar lebih indah dari pakaian Salomo. Ingat itu. Amin, saudaraku. Jangan lupa. Mari kita buktikan itu dalam Ibrani pasal yang ke 1 ayat 2 sampai 3. Ya, agak cepat. Allah berfirman dengan perantara anaknya. Ya. Maka pada zaman akhir ini, Ya. Dia telah bicara kepada kita dengan perantara anaknya, Ya. yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia, Allah, menjadikan alam semesta. Ya. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah Ya. dan gambar wujud Allah, Ya. dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan yang penuh kekuasaan terus. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Perhatikan, saudaraku, Yesus Kristus, Anak Allah. Dia adalah firman Allah yang menjadikan segala sesuatu. Yesus Kristus adalah Anak Allah. Dia adalah firman Allah yang menjadikan alam semesta. Kemudian menopang segala yang ada. Menopang segala yang ada. Karena firman itu berkuasa. Sampai akhirnya ia mengadakan penyucian dosa. Amin, saudaraku. Yesus Kristus adalah Anak Allah. Menjadikan alam semesta. Kemudian menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan selanjutnya sanggup mengadakan penyucian dosa di atas kayu salib. Itu mujizatnya, sehingga kehidupan kita menjadi indah. Amin, saudaraku. Yesus Kristus Anak Allah, Dialah firman Allah, berkuasa menjadikan alam semesta, menopang segala yang ada, termasuk ibadah pelayanan malam ini ditopang oleh firman. Dan yang terakhir, mengadakan penyucian dosa di atas kayu salib. Itu perbuatan yang ajaib. Sehingga oleh perbuatan yang ajaib inilah kehidupan kita menjadi indah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu carilah perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Siapanya 2 ayat 3. Baca. Yefanya 2 ayat 3 baca. Ya. Ya. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Baik semua orang yang rendah hati. Yang rendah hati di negeri. Yang sudah beribadah. Terus. Yang melakukan hukumnya. Ya. Carilah keadilan. Cari keadilan. Carilah kerendahan hati. Terus. Mungkin kamu akan terlindungi. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurahan Tuhan. Pada hari kemurkaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, orang yang rendah hati di sini mencari kerajaan surga, yaitu mencari keadilan. 1, 2, mencari kerendahan hati. Amin, saudaraku. Orang yang rendah hati akan mencari kerajaan surga. Siapa yang rendah hati? Siapa yang rindu untuk menjadi rendah hati? Orang yang rendah hati mencari kerajaan surga, yaitu mencari keadilan. Jangan curang dalam hidup. Kemudian mencari kerendahan hati. Puji Tuhan. Dan kita orang yang mencari kerajaan surga, mencari keadilan dan kerendahan hati akan mendapatkan perlindungan, pada hari kemurkaan Tuhan. Amin, saudaraku. Dilindungi oleh Tuhan.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, biarlah kita melayani Tuhan dengan sistem kerajaan surga. Yaitu, di dalamnya ada kebenaran, dan sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang rendah hati mencari kerajaan surga, yaitu mencari keadilan, mencari kerendahan hati. Di dalam Roma pasal 4, layani Tuhan dengan sistem kerajaan surga. Di dalamnya ada damai sejahtera, ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Dia melalui negeri, nanti kita melayani pekerjaan Tuhan, melayani kegiatan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita tundukkan kepala.